Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Terlalu muda ya. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tuh dengar Said Didu. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Waduh. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi. Kayak mau nangis guys. Diri Bapak. Anda siapa? Atur-atur Presiden Prabowo Subianto. Anda siapa? Anda siapa? Anda punya kepentingan apa sama Bapak Presiden? Anda punya kepentingan apa? Viral di media sosial, Gibran sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Walaupun banyak yang meremehkan dan memandangnya sebelah mata, Gibran tidak akan mundur satu langkah pun. Pak Prabowo, presiden kita yang sangat keren dan sangat gagah itu tuh ya kan, ternyata wapres kita nih Mas Gibran pun keren banget, cok. Sumpah. Saya yakini sebagai orang yang pantas sekali kita perhatikan sebagai bahkan sosok pemimpin di masa depan. Ya, Mas Gibran ini adalah seorang anak muda yang punya karakter kepemimpinan yang baik. Kita jangan persoalkan Mas Gibran anak Pak Jokowi. Nah, jangan. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, menyoroti pergerakan Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, dan rekan-rekannya yang dinilai kerap membawa nama rakyat dalam agenda politik mereka. Pasalnya Said Didu CS kerap menjual nama rakyat untuk meluapkan rasa sakit hati terhadap pemerintah. Sejauh ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya kan guys. Nah, di sini Jokowi lah yang merusak prinsip-prinsip Pak Prabowo. Pak Prabowo terbaik jika tidak dihantui Jokowi. Itu kata Said Didu. Ya, kalian tahu sendirilah kan Said Didu ini ya, Refli Harun, ya, Amin Rais dan sekuni-sekuninya lah ya kan guys. Kenapa? Ya karena awal-awalnya mereka ini sebenarnya ya tidak mendukung Pak Prabowo ya kan. Tetapi ya kan setelah Pak Prabowo merapat ya kan, Pak Prabowo jadi presiden tapi tetap aja berhubungan baik dengan Pak Jokowi, mereka ini kepanasan ya kan guys. Jadi mereka-mereka ini suruh Pak Prabowo menjauhi Pak Jokowi ya, supaya ya mereka-mereka ini tetap mendukung Pak Prabowo katanya ya kan guys. Kenapa kok baru sekarang yang ingin mendukung Pak Prabowo? Kemarin kan dukung Anies ya kan. Seolah-olah di sini mereka-mereka ini ingin memuji ataupun ya mendukung Prabowo ya kan guys. Tetapi ya di sisi lain dia membenci Pak Prabowo ketika Pak Prabowo mendatangi rumah Pak Jokowi. Ya aneh ya kan mereka ini. Ya udahlah ya, jangan dukung Pak Prabowo lah ya, nggak usah lah. Kalian tetap dukung Anies aja, dalam perubahan aja lah ya kan. Kita nggak butuh, kita cukup udah lah ya kan. Kita cukup orang-orang yang anak-anak jenderal yang tulus yang mendukung Pak Prabowo. Oke, di sini Pak Prabowo juga bisa dibilang sentil mereka-mereka ini ya, yang dulu mereka-mereka ini sering mengatakan ya kan, kalau Mas Gibran ini jadi wapresnya Pak Prabowo, ya titipan Mulyono ataupun titipan Pak Presiden Joko Widodo ya dulunya ya. Tetapi ya di sini Pak Prabowo angkat bicara juga ya, kalau ya Mas Gibran itu diangkat sebagai wapresnya Pak Prabowo, kemauan Pak Prabowo sendiri. Ya aduh, oke lah langsung saja kita simak video ini. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Terlalu muda ya. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tuh dengar Said Didu. Nggak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih apa salahnya?
Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Ya. Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Mantap. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Waduh. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi kayak mau nangis, di dalam guys, diri Bapak, agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si pupu Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Aduh, Bapak dan Ibu rakyat setuju? yang mana? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara. Udah, kalian aja yang pupu Bapak. Aduh, parah. Sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Anda siapa? Atur-atur Presiden Prabowo Subianto. Anda siapa? Anda siapa? Anda punya kepentingan apa sama Bapak Presiden? Anda punya kepentingan apa? Tanya, ayo jawab. Anda punya kepentingan apa sama Bapak Presiden? Sehingga Anda mau atur-atur Prabowo? Gak usah lah ya kan? Jangan. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Kalian bilang apa? Kalian bilang apa? Jokowi mempengaruhi Prabowo. Pak, mau ya sadar toh Pak, lek sakit hati iki Pak. Gara-gara dipecat. Susah lek karo wong sakit-sakit hati kayak gini nih. Coba kalian pikir sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Contoh ya, tak kasih tahu nih. Walaupun saya pribadi sebagai petani kecil, tak kasih tahu ya Pak ya. Ingat baik-baik Pak. Dari kepemimpinan Pak Prabowo menjabat belum ada 1 bulan. Kira-kira berapa yang udah ketangkap Pak? Yang korupsi. Oh iya, yang korupsi. Ingat Pak, kalau Pak Jokowi menginstruksikan sama Bapak Presiden Prabowo, itu sangat luar biasa Pak. Bagi kami itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena Pak Presiden Prabowo sangat luar biasa. Bagi kami sebagai masyarakat kecil, Pak Presiden itu sangat luar biasa Pak. Koruptor-koruptor sekarang tidurnya tidak nyenyak. Kades-kades pun tidurnya sekarang tidak nyenyak. Mimpi buruk semua bagi yang korupsi Pak. Mungkin jangan-jangan Bapak juga kayak gini nih, mimpi buruk. Sehingga bilangnya kayak gitu sama Pak Jokowi. Pak. Kalau sakit hati itu sakit hati Pak. Jangan kayak gitu Pak. Ingat, kami sebagai petani kecil aja Pak, tahu sedikit nggak banyak, nggak sedikit Pak. Tahu nggak Bapak itu? Salam waras Pak. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Viral di media sosial, Gibran sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Walaupun banyak yang meremehkan dan memandangnya sebelah mata, Gibran tidak akan mundur 1 langkah pun, karena dia memiliki mental pemimpin seperti ayahnya. Bahkan Gibran belajar ilmu politik dari Presiden ke-8 Prabowo. Hei pasukan sakit hati, jangan coba senggol pemimpin kami. Komentar dari warganet. Lain Pak Prabowo, presiden kita yang sangat keren dan sangat gagah itu tuh ya kan, ternyata Wapres kita nih, Mas Gibran pun keren banget cowok, sumpah. Lo tau kan kalau Pak Prabowo itu lagi ada tugas di luar negeri. Nah jadi di Indonesia ini yang bertugas itu adalah Wapres kita guys, Mas Gibran. Lo tau nggak tiba-tiba nih Mas Gibran itu bikin program lapor Mas Wapres. Lo tau program itu tuh bertujuan untuk apa? Jadi program itu tuh bertujuan untuk masyarakat Indonesia itu boleh melapor dan mengadu ke situ guys. Jadi kalau misalnya kalian semua nih melihat kejanggalan di pemerintahan kita nih, boleh banget guys.
ngadu di sana gitu. Lu bayangin aja deh, ini tuh adalah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, guys. Biar apa, guys? Biar masalah-masalah kita itu langsung ditangani oleh Mas Wapres langsung gitu. Jadi nggak usah tuh kita ngadu ke sini, ngadu ke sini, ngadu ke sini segala macam. Kagak bakalan kesampean, kagak bakalan nyampe ke sana, kagak bakalan. Kalau misalnya kita ngadu langsung ke sana kan nggak mungkin dong kalau misalnya nggak langsung dilakukan gitu. Dan sumpah ya, kata gue nih, Mas Gibran membuat program ini tuh membuat DPR tuh pada bingung gitu. Kayak anjir, nanti gue tugasnya apa gitu. Lu paham gak sih? Dan gue kemarin ngeliat di berita-berita kalau Wapres kita itu fotonya tidak dipajang di DPR, guys. Apakah Mas Gibran membuat program ini tuh untuk membalas? Untuk membuat bingung DPR gitu, apa kayak mana gitu, gue nggak tahu nih. Dan gue sangat berharap program melapor Mas Wapres itu tuh berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau ada yang ngadu tuh langsung terselesaikan dan segala macem gitu. Dan gue juga sekarang itu lagi nunggu ini gebrakan-gebrakan baru apa lagi nih dari presiden kita atau dari wakil presiden kita gitu. Karena mereka belum ada berapa bulan apa aja kayak banyak banget gebrakan barunya, gue mah heran. Roy mengatakan pembuktian kebenaran itu hanya bisa dilakukan petugas yang diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil bukti dari server. Soal apa ini? Oh, Pupapa. Tidak ada satupun pihak yang masuk ke dalam server Kaskus dan menunjukkan pada publik bahwa orang yang memiliki akun Fufufafa itu adalah Gibran. Jadi kalau tidak ada bukti ilmiahnya, bagaimana Roy Suryo tiba pada kesimpulan 99,9% itu? Alah. Ngarang Roy Suryo itu. Mungkin sekedar dugaan, spekulasi, atau bukti mistis dan berketuan mistis. Atau Roy sekedar berimajinasi dan mengungkapkannya dengan penuh percaya diri. Atau Roy adalah bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan nama Gibran dan menciptakan kebohongan online. Nah, iya benar. Nah, ini kita dengar. Lawan Jokowi sadar bahwa dia ini bukan hanya seorang putra dari seorang presiden yang dicintai rakyat, tapi dia adalah seseorang yang punya karakter, punya sosok, punya kualitas yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Ini akan sangat membantu buat si pemerintah pusat untuk juga melihat, bagi presiden dan wakil presiden untuk melihat sebetulnya para menterinya kerja benar nggak? Para gubernurnya kerja benar nggak? Jadi Gibran adalah sebuah faktor yang sejak lama saya ingatkan atau saya yakini sebagai orang yang pantas sekali kita perhatikan sebagai bahkan sosok pemimpin di masa depan. Ya, setuju. Ya. Nah, Mas Gibran ini adalah seorang anak muda yang punya karakter kepemimpinan yang baik. Kita jangan persoalkan Mas Gibran anak Pak Jokowi. Nah, jangan. Takdir Allah itu menyatakan bahwa Mas Gibran seorang pemimpin. Takdir Allah. Kenapa saya bilang takdir Allah? Karena ada usaha untuk menjadi pemimpin. Karena ada genetika menjadi seorang pemimpin. Bukan disulap ya, ada usaha. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, menyoroti pergerakan Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, dan rekan-rekannya yang dinilai kerap membawa nama rakyat dalam agenda politik mereka. Pasalnya Said Didu CS kerap menjual nama rakyat untuk meluapkan rasa sakit hati terhadap pemerintah. Sejauh ini, lanjut Habib Syakur, Said Didu CS hanya berjuang atas nama rakyat, padahal perjuangan tersebut justru berpotensi menggadaikan rakyat itu sendiri. Memprovokasi Habib Syakur rakyat, lantas memperingatkan masyarakat Indonesia agar waspada dan tidak mudah terpancing oleh retorika kelompok Said Didu. Dan Said Didu dan kawan-kawan itu banyak menjual nama rakyat atas nama rakyat. Sampai hari ini rakyat tidak pernah ada perbaikan dalam nasib hidupnya. Justru maksudnya tidak pernah ada perbaikan dalam nasib hidupnya itu karena upaya Said Didu dan kawan-kawan berjuang atas nama rakyat yang sudah menggadaikan rakyat. Dan di sini harus diwaspadai, hati-hati. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia hati-hati. Jangan didengarkan kelompok-kelompok ini. Ini berbahaya, bisa mengadu domba. Kelompok-kelompok Said Didu dan kawan-kawan ini yang menggadaikan atas nama rakyat. Oke, kita dengar yang remehkan Gibran ya. Sebuah gimmick. Karena metodologi penyelesaian laporan ini tidak pernah tersampaikan ke publik. Keluhan-keluhan masyarakat yang seharusnya itu ditampung oleh lurah-lurah di bawah, kepala-kepala desa di bawah.
tidak ditampung oleh sekelas wapres harus emang ada di lurah-lurah kayak gitu kepada lurah, kepala desa. Pak, jangan Anda langsung mengambil keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka cuman gimmick belaka tentang lapor Mas Wapres. Anda mengatakan bahwa urusan tentang pelapor itu seharusnya di tingkat paling bawah saja, seperti RT, RW, lurah, dan seterusnya. Emang ada? Kita ini masyarakat kecil atau rakyat jelata, setiap melakukan suatu urusan atau laporan kepada anggaplah yang paling rendah, yaitu lurah, ya, kita itu susah untuk mendapat tanggapan. Jangankan ditemui, di telepon pun susah untuk dihubungi. Iya, begitu seterusnya itu sampai faktanya. ke kecamatan kami susah, ya, untuk menemui camatnya. Kami sangat kesulitan untuk melapor keadaan-keadaan yang terjadi di sekitaran kita. Apalagi untuk menemui seperti wali kota, bupati, gubernur. Itu serasa tidak akan mungkin untuk bisa kita melaporkan kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang kita hadapi di lingkungan kita. Jadi, Mas Gibran ini otaknya cerdas. Dia melakukan hal seperti ini, yaitu lapor Mas Wapres untuk menyindir orang-orang yang ada di bawahnya. Iya. Setingkat RT, RW, lurah, camat, dan seterusnya ke atas. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lapor kepada mereka-mereka yang di bawah, itu susahnya minta ampun. Nah, gebrakan Gibran yaitu membuka posko pengaduan tentang lapor yang diberi nama lapor Mas Wapres ini sangat luar biasa. Sekali lagi, ini sindiran kepada orang-orang yang di bawah, ya, pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan daerah seperti bupati, wali kota, dan seterusnya. Ini sindiran. Kita ingat, ya, waktu Gibran menjadi wali kota Solo, di saat ada kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah di Solo, apa caranya untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Gibran hanya memarkir mobilnya di sekitaran wilayah itu. Oh iya, besok kita ingat masalahnya. Bapak jangan langsung menjudge bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran selaku wakil presiden hanya gimmick belaka. Sekali lagi, Gibran melakukan hal ini untuk sindiran kepada pejabat-pejabat setingkat RW, setingkat camat, setingkat lurah, dan seterusnya yang susah untuk menerima laporan kita kalau kita punya keluhan. Kita lihat saja nanti, ya, beberapa saat program ini berjalan yang dilakukan oleh Gibran, saya yakin kepala-kepala daerah yang ada di bawah akan melakukan hal yang sama. Saya yakin, karena saya tahu Gibran punya otak yang cerdas. Dia menyindir para pejabat-pejabat yang susah untuk ditemui kalau masyarakatnya mengadu. Dan saya yakin apa yang dilakukan Gibran membuka pengaduan di kediamannya, yaitu berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Ini pasti banyak aduan-aduan masyarakat yang sudah diketahuinya bahwa setiap ada permasalahan dihadapi oleh rakyat, di saat kita membuat laporan mengadu kepada instansi terkait, kepada pemerintah daerah, sangat sulit untuk dilakukan, sangat sulit untuk ditemui. Dengan cara ini, Gibran melakukan suatu terobosan untuk menyindir para kepala-kepala daerah yang ada di bawah untuk melakukan hal yang sama. Ya. Setingkat wakil presiden saja bisa melakukan untuk melaporkan hal-hal yang perlu dilaporkan kepada pemerintah. Apalagi setingkat kepala-kepala daerah. Mau tidak mau, suatu saat nanti dia akan melakukan hal yang sama. Ya, benar. Jadi sekali lagi, Anda jangan menjas kerja-kerja Gibran Rakabuming Raka hanyalah gimmick belaka. Ya guys, ya memang banyak sekali yang bisa dibilang remehkan Mas Gibran, ya kan. Nah, jadi ya kalau nggak salah itu mantan apa namanya, kalau nggak salah dia pernah masuk ke Demokrat ya, tetapi mungkin dipecat ya, nggak tahu siapa namanya, lupa aku ya kan. Dia kader Demokrat tapi sudah dipecat ya kan. Dan sekarang selalu menyerang Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Ya, begitulah ya kan guys.
Nah guys, jadi ya mereka-mereka yang meremehkan Gibran dulu ya kan, sampai sekarang ya, katanya Gibran nggak bisa beri sambutan, katanya Gibran nggak bisa berpidato ya, ternyata ya setelah Mas Gibran berpidato ya, jadi trending topik ataupun trending satu di YouTube ya kan, dan pertama kali dalam sejarah wakil presiden yang trending di YouTube ya, nomor 1 ya kan guys. Waduh, luar biasa. Nah jadi di sini bisa dibilang Pak Prabowo pasti marah lah ya kalau kalau wakilnya diremehkan. Karena apa ya kan guys? Karena ya Pak Prabowo lah sendiri yang meminta ya kan, bukan disodorkan oleh Pak Jokowi. Sewaktu Pilpres kemarin, Pak Jokowi nggak pernah sama sekali, bahkan Pak Prabowo yang datang meminta Mas Gibran beberapa kali, kalau nggak salah 5 kali lah ya kan guys. Dan ya disetujui oleh Pak Jokowi, dan akhirnya jadilah wakil presidennya Pak Prabowo, dan alhamdulillah terpilih. Jadi untuk para sampah-sampah masyarakat yang tidak suka Mas Gibran, tidak suka Pak Jokowi, sudahlah ya, nggak usahlah kalian dukung Pak Prabowo, pura-pura dukung Pak Prabowo sekarang untuk melengsarkan Gibran. Nggak usah, cukup aku dan teman-teman ataupun dan anak-anak jenderal yang lain ya kan, yang mendukung Pak Prabowo. Kalau kalian terus ajalah dukung Anies, ya nggak apa-apalah sampai mampus. Aku geram sekali ya, karena sekarang setelah Pak Prabowo jadi ya kan, seolah-olah mereka ini, kita dukung Prabowo, tapi menolak Gibran. Akan tai ya kan. Parah lah ya kan memang guys. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Pantasnya para sampah-sampah masyarakat ini diapain nih guys? Biar enggak selalu koar-koar. Silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.